tidak ada tempat bagi mereka yang tidak mampu bertoleransi di negara kita Indonesia. Apalagi dengan cara-cara kekerasan. Berujar saja tidak, apalagi dengan cara-cara kekerasan. Saya sudah perintahkan kepada aparat untuk bertindak tegas dan negara menjamin penegakan konstitusi secara terus-terus dan konsekuen. Intoleransi itu rupanya juga menjadi sebab munculnya kekerasan-kekerasan yang melanggar hak kebebasan orang untuk berekspresi, menyampaikan pendapat, berkesenian, berkebudayaan, dan juga kebebasan akademis. Ya, kelompok-kelompok intoleran saat ini sudah berani memasuki kampus. Ini memprihatinkan kita semua. Sungguh nggak mudah menjaga negeri ini dengan segala kebinekaannya, keragaman suku, ras, dan agamanya dari provokasi orang-orang yang ingin membuatnya menjadi seragam. Kota Solo di balik kelembutan dan keramah tamahan warganya memang acap terusik dengan kelompok-kelompok intoleran dan radikal yang bersembunyi di balik karakter warga Solo yang terbuka. Dan kiranya tidak hanya di Solo, nyaris di semua daerah di Indonesia, kiranya bertumbuh paham-paham yang merusak nilai-nilai kebinekaan. Diberitakan sebanyak 12 anak di bawah umur diduga telah melakukan perusakan makam di TPU Cemoro Kembar di Kampung Kenteng, Kelurahan Mojo, Pasar Kliwon, Surakarta. Informasinya, perusakan tersebut dilakukan pada 16 Juni 2021 lalu pukul 15.00 waktu Indonesia Barat. Tengah istirahat mereka ke jam 3. Itu merusakan hari Rabu jam 3. Ada saksinya, ya karena saksinya tahu pelakunya ya kita mediasi. Yang melihat adalah saksinya adalah Pak Suparmi. Anak-anak tersebut merupakan murid dari rumah belajar atau sekolah. Wali Kota Solo Gibran Raka Buming Raka pun langsung meninjau lokasi makam dan bertemu dengan keluarga korban Senin 21 Juni 2021 siang. Pukul sama batu. Sama batu 1, 2, 3, 4, 5. Ini keluarga semua. Yang keluarga ini? Saya Bapak istri dari tukang-tukang sendiri. Wali Kota Solo Gibran Raka Buming Raka menyayangkan adanya perusakan makam di TPU Cemoro Kembar di Kampung Kenteng, Kelurahan Mojo, Kecamatan Pasar Kliwon. Apalagi kasus perusakan tersebut melibatkan anak-anak di salah satu rumah belajar di kawasan tersebut. Yang mana? Ini Pak, rumah ini Pak, yang ini. Ini ada pengajarnya. Tidak ada apa-apa. Pengajarnya masih. Ini motornya banyak. Iya, ini di dalam. Ini merupakan bentuk intoleransi, ngawur sekali, apalagi melibatkan anak-anak. Terang Gibran saat dikonfirmasi Senin 21 Juni 2021. Itu kan harus diproses juga sekolahnya, apakah sudah berizin? Kok selama penutupan seperti ini dia bisa PTM? Izinnya seperti apa? Jadi yang lain tutup dia PTM. Dari prokesnya aja udah tidak tepat. Berarti keluar dari Surakarta. Nanti kami kawal terus. Itu bentuknya apa, sekolah? Sekolah kita proses lapan ya Pak, itu kan nggak laporan ke kita juga. Nah, inikah anak Indonesia? Bukan sama sekali. Tapi itulah propaganda yang mereka bangun, bahwa harus seperti inilah sejatinya anak-anak muslim di Indonesia. Ya pasti yang jelas itu anak-anak yang kemarin itu akan kami bina dan harus diluruskan. Kita sudah melakukan pemeriksaan terhadap beberapa saksi maupun saksi korban, termasuk dari pengasuh dari kitab yang ada. Gibran pun akan memproses masalah perusakan makam ini. Gibran akan menutup rumah belajar atau sekolah tersebut. Tutup saja sekolah, sudah tidak benar sekolahnya dan guru-gurunya, tegas putra sulung Presiden Jokowi ini.
Nanti yang akan diproses hukum guru atau pengasuhnya. Kalau untuk anak-anaknya akan dilakukan pembinaan karena mereka masih berada di bawah umur. Apakah itu dari Nahdlatul Ulama atau NU? Atau apakah itu dari Muhammadiyah? Bukan, tapi dari kelompok-kelompok garis keras yang ingin menjadikan Indonesia ini seperti mereka di Timur Tengah sana, penuh konflik dan hidup dengan kekerasan. Ayat mengatakan bahwa radikalisme di era Pak Jokowi adalah akibat daripada kebijakan di era Pak Susilo Bambang Yudhoyono. Jadi Pak Jokowi ini semacam kena getahnya. Beliau mengatakan begini, Pak SBY itu kan presiden yang motonya zero enemy, tidak mau punya musuh. Maka ketika ada radikalisme, ketika terjadi pelanggaran, akhirnya yang dilakukan adalah pembiaran demi pembiaran. Nah itulah yang terjadi pada 10 tahun kepemimpinan beliau. Alhasil karena sebab inilah hari ini negara punya begitu banyak pekerjaan rumah terkait radikalisme, intoleransi, dan juga tentu politik identitas. Tidak dapat dipungkiri jika Gibran Raka Buming Raka naik pitam, kelompok ini seolah sedang menantang dan berani mencoreng mukanya. Jika benar sekolah tersebut mengajarkan paham-paham intoleran, sudah seharusnya ditutup dan bila perlu para pengasuhnya dihukum karena memperalat anak-anak di bawah umur. Sebuah pesan propaganda yang halus dan masuk ke polosnya benak anak-anak kita dan akan mempengaruhi alam berpikir mereka yang masih murni. Itu akan memunculkan benih-benih baru radikalisme di Indonesia 20 tahun ke depan ketika generasi sudah berganti. Saya jadi ingat acara Kick Andy yang menampilkan bintang tamu 3 penggiat sosial media, Denny Siregar, Ade Armando, dan Eko Kuntadi. Mereka memiliki tujuan yang sama, yaitu bersuara melawan intoleransi dan bahaya radikalisme yang mulai bertumbuh di negara kita, Indonesia. Orang masih tidak menganggap bahwa ancaman radikalisme itu real ada, saya nggak habis pikir. Karena sangat real, sangat kelihatan sekali kan. Bentuknya dari yang paling ekstrim adalah kemarin kita dengar tentang terorisme yang terbongkar oleh pihak kepolisian di Makassar, di berbagai tempat gitu ya. Jika perusakan makam seperti di atas tidak ditindak tegas, maka akan timbul di tempat lain dengan skala yang lebih besar. Jika benar perusakan makam tersebut motivasinya karena ajaran dari paham yang mereka anut, bukan karena adanya motif lain seperti sengketa tanah, dendam pribadi, dan lainnya. Tapi rasanya hal ini sangat kecil kemungkinannya. Perusakan makam pernah terjadi juga di Magelang, Jateng. Setidaknya 22 makam dirusak, kejadian sekitar bulan Januari 2019. Itu jelas memalukan karena Islam di Indonesia nggak seperti itu. Mayoritas Islam di Indonesia yang diwakili NU dan Muhammadiyah adalah Islam moderat, bukan Islam garis keras. Jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya.